Halo Sobat Saham semua, selamat bertemu lagi dengan saya Papa Fitu. Kali ini kita akan melihat ya dan menganalisa laporan keuangan saham Adro yang sudah keluar, laporan keuangan full year 2021. Dan di video kali ini saya berikan judul saham Adro, saham wow lainnya. Jadi ada dua wow. Nah, ini sebenarnya sebelumnya kita juga ada analisa saham ITMG yang juga wow. Itu karena kenaikan harga batubara dunia. Itu yang membuat saham ITMG maupun Adro ini serba wow gitu ya. Kita langsung saja. Pertama kita kenali dulu apakah PT Adaro Energi Tbk itu. Nah, kalau kita bisa browsing di websitenya, perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan batubara dan resmi beroperasi secara komersial pada tanggal 22 Oktober 1992. Artinya di tahun ini mereka sudah jalan operasional sekitar 30 tahun. Nah, ini perusahaan yang cukup lama ya berada di Indonesia untuk perusahaan batubara. Lalu yang kedua, perusahaan dengan kode saham ADRO ini memiliki beberapa lini bisnis. Nanti kita bisa lihat di laporan keuangannya. Namun, nanti kita akan lihat bahwa utamanya itu, usaha utamanya tetap di batubara. Jadi pertambangan dan penjualan batubara. Lalu ini ada informasi yang menarik ya. Jadi batubara yang diproduksi oleh ADRO ini dikenal dengan Envirocol ya, yang merupakan batubara dengan tingkat kandungan polutan yang rendah sehingga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Oke, sekarang kita langsung saja. Mengapa saham Adro ini dua kali wow setelah LK Full Year 2021 keluar? Jadi nanti kita akan coba pertama oprek dulu laporan keuangan 2021-nya. Kita lihat bagian-bagian pentingnya. Lalu nanti kedua kita akan coba lihat secara fundamental dengan RTI. Dan yang terakhir kita juga akan lihat dari sisi teknikalnya secara umum saja ya. Terutama untuk VPA-nya, volume price analisisnya. Kita langsung ke laporan keuangannya. Nah, Sobat Saham semua bisa download laporan keuangannya di idx.co.id ya, di website ya. Jadi laporan keuangan full year-nya sudah keluar di hari Jumat lalu tanggal 4 Februari. Nah, oke, kita akan coba analisa ya. Jadi pertama kita mulai dari asetnya. Kalau kita lihat kasnya mengalami peningkatan yang cukup besar ya. Ini dalam ribuan dolar AS, berarti kita harus tambahkan 0 di belakangnya, 30, dan ini dalam satuan dolar Amerika Serikat. Nah, ini kalau kita lihat ada kenaikan sekitar ya 640 juta dolar. Gede sekali ya. Berapa gitu jumlahnya? Oke, kita coba hitung sedikit lah ya biar kita bisa tahu sebenarnya kalau dirupiahin ini jadi berapa gitu ya. Saya nyalakan dulu ini kalkulatornya. Kita anggap sekarang rupiah ya di 14.500 lah ya. Kita anggap 14.500 ya. 14.500 kita kalikan dengan 1811141. Jangan lupa tambahkan 30. Jadi kasnya ini 1,8 miliar dolar. Ini hasilnya 26 triliun. Wow enggak? Wow ya, ini saya nggak salah hitung ya. Kita coba hitung ulang ya. 14.500 dikalikan dengan 181114100. Betul ya, saya nggak salah hitung ya. Jadi dia punya uang kas 26 triliun. Wow sekali ya Sobat Saham semua ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan aset lainnya? Ini ada piutang mengalami kenaikan ya. Ini piutang oke lah ya. Ada 2 kali lipat kenaikannya kurang lebih. Lalu juga ya lainnya nggak terlalu gimana ya. Piutang lancar ini juga ya ada kenaikan. Lalu juga ini ya, kita warnain dulu. Nah, secara total aset lancarnya kenaikannya lumayan ini. Jadi 1,7 juta menjadi 2,8 juta. Juta ini jadi miliar ya. Jangan lupa ya bahwa kita tadi satuan dalam ribuan dolar AS di sini.
Nah, ini berarti ada kenaikan sekitar 1,1 miliar US dollar. Wow sekali untuk aset lancarnya. Aset tidak lancarnya bagaimana? Aset tidak lancarnya biasanya saya nggak terlalu perhatikan secara detail, tapi intinya dia ada kenaikan nggak banyak sih, sekitar 100 juta US dollar. Nah, tapi total asetnya berarti ada kenaikan yang cukup signifikan ya, itu sekitar 1,2 miliar US dollar. Kita lanjutkan ke liabilitasnya, bagaimana dengan kewajibannya. Ini overall ya ada utang dividen saja ini di sini, sebelumnya tidak ada. Oke, lalu kita lihat di sini juga ada kenaikan utang pajak ya, karena mungkin penjualan banyak juga pajaknya juga akan naik. Ya, ini utang banknya turun nih ya. Ini utang bank turun ini suatu hal yang positif ya, karena kewajiban dia untuk bayar bunga ke bank akan berkurang karena mungkin dia ada bayar pokoknya di sini. Dan ya utang lain-lain nggak terlalu signifikan. Total liabilitasnya ada kenaikan sekitar 200 juta US dollar gitu ya. 200 juta ini juga karena pajak tadi sama dividen. Nah, kalau dilihat dengan kasnya ya, kenaikan tadi ini asetnya ya, dengan kasnya tadi ada kenaikan 640 juta US dollar. Artinya kenaikan liabilitasnya ini masih ya lebih tinggi kasnya gitu ya. Itu tidak masalah. Ini untuk liabilitas jangka pendeknya. Jangka panjangnya bagaimana? Kayaknya nggak terlalu banyak yang berubah ya, di sini saja ya utang banknya ya. Ternyata tadi baru kita lihat dia mengurangi utang bank di sini. Jangka pendek mungkin ini ya. Tapi dia ada utang bank lagi. Aduh, ini sebenarnya hal yang kurang bagus ya kalau kita lihat ya. Ada penambahan utang bank yang cukup signifikan nih, sekitar ya 500-an juta US dollar. Kalau kita lihat nggak apa-apa, kita lihat dulu, kita lanjutkan dulu. Total liabilitasnya ada kenaikan juga. Berapa ini? 700 ya, habis dong ya. Tadi kasnya naik 640, liabilitasnya naik 700. Oke, nggak apa-apa, kita keep dulu. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya, ekuitasnya. Nah, ini ekuitasnya juga ada mengalami kenaikan di saldo laba di sini. Kita bisa lihat dia mengalami kenaikan sekitar berapa ini, 400 jutaan. Jadi total ekuitasnya naik sekitar 400 jutaan ya, karena ada kenaikan saldo laba. Dan ya sudah, total ekuitasnya ini untuk yang jika digabungkan dengan non pengendali kita nggak akan lihat, kita harus lihat yang ini ya, selalu biasakan untuk melihat yang di entitas induk. Oke, kita lanjutkan dulu ke bagian pendapatan usahanya. Nah, ini ya, jadi dia ada kenaikan pendapatan usaha yang cukup signifikan ya, sekitar 1,4 miliar dolar. Lalu beban pokoknya juga naik. Nah, tapi ini kita lihat, coba laba brutonya ini wow ya, 3 kali lipat gitu loh, 3 kali lipat lebih. Dan beban usahanya nggak ada yang aneh, laba usahanya ini, nah ini apa, ini hampir 6 kali lipat ya, kurang lebih lah ya, 6, 12, 48 ya, kurang lebih sih 5 kali lipat lah, kita bulatkan saja 5 kali lipat. Lalu laba tahun berjalannya ini, oke, nah ini ya, ini sekitar 6 kali lipat kenaikannya. Dan kita lihat EPS-nya saja ya. EPS-nya itu ke bawah lagi. Oke. Dari 0,00 ini 459 menjadi 0,02927. Kenaikannya signifikan ya. Bingung hitungnya, kita pakai kalkulator saja. 0,02927 kita bagi dengan 0,00459. Ya, jadi EPS ada kenaikan 6,37 kali. Ini wow sekali untuk saham Adro ini. Oke, kita akan lihat berikutnya ke bagian ya, ini cash flow ya. Jadi penerimaan dari pelanggannya ya, karena penjualan naik, penerimaan naik. Oke, ini bagus. Jadi cash flow-nya ini
ada kenaikan sekitar 1,1 miliar dolar ya. Pembayarannya nggak naik ini, pembayaran ke pemasoknya. Oke, berarti dikurang-kurang biayanya dia dapat ya ini ya, operasionalnya ini ada kenaikan 2 kali lipat arus kas bersihnya dari aktivitas operasional dia. Investasi dia bagaimana? Nah ini dia ada kasih pinjaman malah ke pihak berelasi ini, mungkin karena duitnya banyak gitu. Duitnya banyak, dia bisa memberikan pinjaman. Pembayaran penambahan investasi, ini ada investasi juga. Jadi total ya, karena uangnya banyak, akhirnya dia melakukan investasi yang lebih banyak lagi daripada tahun kemarin. Oke, kita nengok lagi ke bagian bawah. Nah ini nih, sorry, bank tadi ya, penambahan utang banknya ini ternyata dia ada penambahan 813 juta. Ini ya sebenarnya wow, tadi udah berkurang nih karena tidak bagus ya. Untuk apa dia melakukan pinjaman utang di bank lagi, tapi dia juga membayar lumayan besar nih, 672 juta ya, di compare dengan tahun kemarin yang hanya 466 juta. Ya semoga saja DRE nggak terlalu tinggi sih, karena dia melakukan pinjaman yang cukup besar. Tapi secara total ya ini ya, kita bisa lihat bahwa aktivitas pendanaan dia sebenarnya ini pengurangnya nggak terlalu banyak sih. Jadi ya saya sebenarnya cukup kecewa, dipikir uang kas banyak dia harusnya mengurangi utangnya gitu. Dan secara total ada kenaikan kas sebesar 638 juta, dan total kas akhir tahunnya ini ya tadi ya kita udah lihat ada kenaikan 640 juta US dollar. Ya sebenarnya ya sosok sih ya sebenarnya. Jadi ya ada beberapa poin yang nggak wow banget, kita akhirnya saya agak kecewa juga sih gitu. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita akan coba lihat sekarang ke RTI ya. Jadi kita tutup dulu PDF-nya, cukup. Kita akan ke RTI. Nah ini di hari Jumat kemarin setelah laporan keuangan keluar, sahamnya langsung terbang 16,5%. Ini artinya apa? Artinya masyarakat mungkin ya merasa wah ini saham bagus sekali gitu, laporan keuangannya wow sekali, mencengangkan gitu ya. Lalu kita coba perhatikan ya, di close hampir di high. Untuk analitiknya nih, investor asing aja beli sampai 276 miliar gitu. Satu minggunya ya, ini sebenarnya kalau kita compare seminggunya ya 232 dan satu harinya udah 276. Artinya sebenarnya sebelum LK keluar investor asing nggak beli saham ini. Jadi yang banyak beli kemarin di hari Jumat ini investor asing, yang menyebabkan saham ini kenaikannya drastis sekali ya. Jadi kalau lihat di sini bisa Bapak Ibu lihat ya, sobat saham semua, kenaikannya tinggi sekali dan pengaruh besar ini karena ini. Nah, asingnya belinya sampai 276 miliar. Oke, kita akan lanjutan, kita akan ke finansial. Finansial ini ya itu tadi kita lihat nih, net income-nya yang biru-biru ya, biru ini drastis ya, sempat turun dan akhirnya naik kencang sekali di 2021. Ini wow banget ini net income-nya. Revenue-nya juga naik kencang ya penjualannya, dan NPM-nya kita lihat nih, NPM-nya juga naik gitu. Jadi dia untung gede nih untuk 2021. Bagaimana dengan balance sheet-nya? Equity-nya juga naik ya, mengalami kenaikan. Liabilitasnya juga sebenarnya naik. Nah ini nih, liabilitasnya naiknya agak tinggi sih sebenarnya. Saya kurang suka dengan point ini nih untuk liabilitasnya. Nah total ini jadi asetnya. Jadi asetnya sebenarnya naik juga, tapi naiknya dari ekuitas sedikit lumayan besar dari liabilitasnya, sehingga DRE juga mengalami kenaikan gitu ya. Nah ini sebenarnya yang ya nilai minusnya untuk Adro di 2021. Cash flow-nya bagaimana? Cash flow-nya bisa dilihat yang ini. Saya selalu perhatikan yang ini, yang pink. Ini dia ada 638 juta US dollar ya. Ini satunya dalam US dollar. Nah ini bagus ya. Ya ini kurang lebih sama dengan 2019 kalau kita compare ya. Kurang lebih, malah lebih bagus 2019. Ya, wow-nya jadi meredup nih.
Tadinya udah wow banget, ternyata cash flow-nya kurang lebih sama dengan 2019. Padahal kenaikan batubara di 2021 ini bagus ya, sangat bagus gitu. Oke, financingnya ya, tadi dia sempat melakukan pinjaman di bank, jadi financingnya naik. Lalu tapi kita lihat investingnya malah turun sih, nggak terlalu banyak gitu. Oke, kita lanjut dulu ke bagian earningnya. Earningnya ini DPS-nya naik sebenarnya. Di sini kita lihat dividen payout ratio DPR yang biru ini malah turun gitu. Nah, ini kita nggak tahu nih, cashnya ini dia reserve tapi dia tidak bagikan ke dividen yang lebih besar lagi gitu. Dan earning per share-nya, padahal kalau kita perhatikan ini EPS-nya naiknya drastis sekali. Nanti kita akan lihat nih berapa kali lipat ya. Kalau nggak salah tadi sekitar 5 kali lipat gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan dulu ke bagian key statistik. Nah, ini ya. Jadi kenaikannya sebenarnya dahsyat sekali. Dari kuartal 4 ini kita compare dengan kuartal 3-nya itu udah 2 kali lipat lebih. Kuartal 4 ini kita compare dengan tahun kemarin kuartal 4 itu ya ini udah belasan kali lipat gitu ya. Ya kan, belasan kali lipat. Dan bagaimana annualnya secara totalnya 0,029. Ini kalau dibanding dengan tahun lalu tuh, ini juga berapa kali lipat ini ya, 5 kali lipat gitu. Kenaikannya sebenarnya bagus sekali untuk EPS. Nah, ini coba kita hitung harga saham intrinsiknya ya. Sebenarnya mudah aja untuk sobat saham kalau mau hitung intrinsik. Kita cukup kalikan EPS-nya yang setahun itu dengan 10. Nah, ini karena dia di dalam dolar, kita coba kalikan dulu 2918 ya, 0,02918 kita kalikan dulu dengan 14.500 karena rupiah, dan kita kalikan dengan 10. Nah, ini sebenarnya masih ada peluang naik ke nilai intrinsiknya sekitar 4.230 lah kurang lebih. Ini kalau PR-nya mencapai 10. Apakah akan ke sana? Saya nggak tahu ya. Dan di prediksi saham pilihan yang sudah kami upload, saya milih saham ini. Tapi strategi saya tidak akan beli di harga sekarang. Nah, kita coba lihat dulu ke bawah. Nah, oke ya, ini pairnya masih 7,3 ya. Jadi sobat saham bisa lihat ini pairnya 7,3 di sini. 7,3. Lalu juga ya ini DR-nya. Ini DR-nya 75% ya, agak naik sebenarnya, ini kurang baik sih. Tapi masih oke lah ya, karena masih di bawah 100. Nah, kenapa saya beli tapi tidak pada saat ini? Kita lihat ini chartnya. Kalau sobat saham bisa perhatikan ya, diperhatikan bahwa sebenarnya banyak orang yang sudah punya saham ini di harga sekitar 1.200 ini, dan juga di sekitar 1.800 di sini ya, 1.800 sampai 2.000. Nah, ini sebenarnya tipe orangnya kita nggak tahu nih apakah dia akan TP karena harganya sudah naik sampai 3.000 ini. Kalau mereka TP ya longsor kembali gitu loh. Kalau saya pikir dari 1.200 naik sampai 3.000 udah 2 kali lipat lebih. Bisa saja mereka yang sudah beli di sekitar 1.200 ini akan melakukan take profit. Lalu kita baiknya gimana? Kalau saya wait and see, saya akan nunggu dulu walaupun batu bara masih tinggi. Saya akan tunggu di sini nih, di resistennya ya. Kalau kita tarik garis ya di sekitar harga 2.600 lah, 2.600 gitu. Kalau misalnya buy sekarang kita anggap 3.000, kita ngejar harga, terus ketika diturun nih misalnya orang pada TP, jadi udah dibeli di 1.800, 1.200 dia TP turun, saya akan nyangkut di pucuk gitu. Jadi kita akan lanjutkan dulu. Saya akan tutup dulu ini, rasanya cukup untuk analisanya. Kita akan lanjut. Nah, strateginya bagaimana gitu. Skenario yang mungkin saja bisa terjadi ini, bisa saja harganya langsung naik lagi karena banyak yang berani beli dengan harga mahal dengan HK gitu. Laporan keuangan bagus, kita nggak tahu apakah newsnya nanti di Senin akan keluar banyak news bagus.
kalau newsnya dipancing-pancing bagus ini, banyak sekali retail yang akan beli dan akan naik lagi harganya. Tapi kalau lihat tadi ya, kita udah lihat volume price analisisnya, rata-rata banyak yang pegang di harga 1200-an, 1800-an. Jadi kalau kita beli ya resikonya cukup besar sih. Ya, jadi kita bisa saja jadi nyangkut di pucuk gitu ya. Nah, kalau saya lebih ambil amannya sih. Kalau lebih amannya saya akan tunggu retrace dulu sampai ke ya semoga ke 2600. Lalu bisa cicil buy di area 2600. Cicil buy ya, jadi jangan full power dulu. Dan saya juga akan tetap awasi harga batubara dunia nih. Kalau dia trennya udah mulai turun, mungkin kita harus pikir-pikir ya, karena sebagian besar penjualan Adro adalah untuk pasar ekspor. Jadi Bapak Ibu nanti bisa dicek detail LK-nya, itu akan kelihatan kalau misalnya itu mereka di pasar ekspor. Nah, oke. Saya tunjukkan ya biar nggak bingung kenapa bisa yakin gitu ya di pasar ekspor. Kita kembali ke LK-nya. Untuk cek detail LK sebenarnya gampang. Jadi pertama kita lihat saja dia penjualannya. Penjualannya itu di sini ya. Kita lihat penjualannya. Nah, nih pendapat usaha itu notes di sini 30. Ya. Kita cukup lompat ke nomor 30 untuk tahu detailnya itu seperti apa gitu. Ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di bagian 30 tadi ini pendapatan usahanya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa dia penjualan batu bara. Jasa lain ada tapi kecil sekali nih. Ya kan? Ya ada jasa pertambangan. Lalu ya kecil sekali gitu loh pendapatan dari yang lainnya. Kalau lihat angka-angkanya kecil-kecil sekali. Jadi benar-benar dia nih ya. Jadi penjualan dia ekspornya yang besar. Lokalnya hanya 600-an, ekspornya sampai 3 jutaan. 3 miliar ini ya, 679 juta dan 3,1 miliar. Ini hampir ya 5 kali lah ya, kurang lebih ya. Nggak nyampe sih ya, kurang lebih 5 kali ekspornya besar. Jadi ketika harga batu bara turun, dia akan sangat terpengaruh. Jadi kita tetap harus mengawasi pergerakan harga batubara gitu. Ini ya poin ke terakhir ini. Tetap awasi harga batubara karena sebagian penjualan dia adalah ekspor. Oke, dan yang terakhir tetap siapkan trading plan sobat saham semua. Saya nggak tahu trading plan sobat seperti apa, tapi kita nggak pernah bisa tahu gerakan harga saham kedepannya. Sebaiknya kita sudah punya rencana. Itu saja untuk analisa LK Adro. Tadinya saya wow tapi setelah lihat ya wow sekali, boleh lah ya. Kalau di compare, jika ditanya ke saya antara ITMG dan Adro, sebagai value investor saya tetap pilih ITMG sih. Jadi lebih wow ITMG ketimbang Adro. Nah, ini semua analisa di sini disclaimer. Jadi do it with your own risk sobat saham semua. Analisa laporan keuangan dan analisa teknikal ya, dengan volume price analisis yang sudah saya sampaikan, itu adalah kombinasi yang mantap. Jadi untuk sobat saham semua, silakan pelajari lagi analisa laporan keuangannya, lalu lakukan analisa teknikal dengan VPA, dan ini kita kombinasikan untuk timing masuk. Ini merupakan kombinasi yang mantap. Itu saja sobat saham semua untuk review laporan keuangan full Adro tahun 2021. Bagi sobat saham yang belum follow Instagram sobat saham, bisa follow sobat.saham. Di sana kami akan update analisa ya yang kira-kira menarik. Itu saja, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Tetap sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.